Maroko, negara pegunungan di barat Afrika Utara, yang terletak tepat di seberang Selat Gibraltar dari Spanyol. Negara ini berbatasan dengan Aljazair di timur dan tenggara, Sahara Barat di selatan, Samudra Atlantik di barat, dan Laut Mediterania di utara. Maroko dengan ibu kota Rabat, merupakan satu-satunya negara Afrika dengan paparan pantai ke Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Wilayahnya tidak termasuk Sahara Barat, yang dikuasai Maroko sedikit lebih besar dari negara bagian California di Amerika Serikat. Populasi orang Maroko yang kini didominasi Arab, merupakan keturunan pengungsi dari Spanyol, yang melarikan diri dari Reconquista, akibat penaklukan kembali semenanjung Iberia oleh Kristen pada abad ke-15. Perdagangan dan perbudakan membawa populasi yang signifikan, dari Afrika Sub-Sahara ke Maroko, dan keturunan mereka sekarang tinggal, terutama di oasis selatan dan di kota-kota besar. Berikut ini adalah fakta-fakta menarik negara Maroko. Sistem pemerintahan saat ini, Maroko adalah satu-satunya monarki di Afrika Utara, yakni sistem pemerintahan monarki konstitusional, dengan parlemen yang dipilih. Raja Maroko memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta komandan tertinggi militer, kebijakan luar negeri dan urusan agama. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang pemerintah dan dua lembaga parlemen, Majelis Perwakilan Rakyat dan Majelis Anggota Dewan. Dulunya, Maroko sempat menjadi provinsi paling barat Kekaisaran Romawi. Setelah penaklukan Arab pada akhir abad ke-7, wilayah yang lebih luas di Afrika Utara kemudian dikenal sebagai negeri Maghribi, yang dalam bahasa Arab berarti barat, dan mayoritas penduduknya menerima Islam. Kerajaan Maroko sempat menikmati pengaruh politik yang meluas di luar wilayah pesisir. Upaya orang Eropa untuk membangun pijakan permanen di Maroko, yang dimulai pada akhir abad ke-15 sebagian besar ditolak, tetapi negara itu kemudian menjadi subjek politik kekuatan besar pada abad ke-19. Maroko dijadikan protektorat Prancis pada 1912 tapi memperoleh lali kemerdekaannya pada 1956. Etnis Maroko sebagian besar terdiri dari orang Arab dan Imasigen, atau campuran keduanya. Sejumlah besar Imasigen tinggal terutama di daerah pegunungan di negara itu, daerah perlindungan yang panjang bagi mereka, di mana mereka dapat melestarikan bahasa dan budaya mereka. Beberapa segmen populasi adalah keturunan pengungsi dari Spanyol, yang melarikan diri dari Reconquista, penaklukan kembali semenanjung Iberia oleh umat Kristen pada abad ke-15. Perdagangan dan perbudakan membawa populasi besar orang Afrika Sub-Sahara ke Maroko, dan keturunan mereka sekarang tinggal terutama di oasis selatan dan di kota-kota besar. Yahudi merupakan minoritas yang cukup besar sampai pertengahan abad ke-20, ketika setelah berdirinya Israel dan dimulainya konflik Arab-Israel, banyak yang merasa harus meninggalkan negara itu, sebagian besar berimigrasi ke Israel, Eropa, dan Amerika Selatan dan Utara. Agama Islam adalah agama resmi negara, dan sebagian besar orang Maroko adalah Muslim Sunni dari ritus Malik. Keluarga kerajaan dihormati oleh Muslim Maroko karena garis keturunan kenabiannya. Seperti di banyak negara Islam, Sufisme mengklaim penganutnya dan bentuk-bentuk agama populer, termasuk pemujaan terhadap para wali, dan kunjungan ke makam dipraktikkan secara luas. Hukum Maroko mengamanatkan kebebasan beragama, tetapi hanya sedikit non-Muslim yang tinggal di negara itu. Negara ini tidak memiliki populasi Kristen asli untuk dibicarakan, dan komunitas Yahudinya telah menyusut menjadi beberapa ribu. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa nasional dan resmi Maroko, dituturkan oleh 2/3 populasi, dan bahasa Arab standar modern diajarkan di sekolah-sekolah. Bahasa Amazigh dikenal dengan Tamazigh, menjadi bahasa resmi pada tahun 2011. Setelah dilestarikan di daerah kantong Amazigh,
bahasa ini dituturkan oleh sekitar sepertiga penduduk. Banyak Imazigen juga berbicara bahasa Arab, dan Tamazight diajarkan di sekolah-sekolah. Prancis adalah bahasa sekunder yang penting, dan bahasa Spanyol digunakan secara luas. Bahasa Inggris juga semakin banyak digunakan. Sementara itu, penduduk berbahasa Tamazight dibagi menjadi 3 kelompok etnolinguistik, yaitu orang Rif atau Rifian dari pegunungan Rif, orang dari Atlas Tengah, dan orang dari Atlas Tinggi, dan Lembah Su. Meskipun ada perbedaan di antara dialek-dialek kelompok, mereka dapat saling memahami satu sama lain. Sementara untuk kuliner, jangan lupa manjakan lidah Anda dengan sajian Mrevisa. Hidangan tradisional yang terkenal ini berasal dari Sahara Barat. Mrevisa secara tradisional disajikan dengan roti sederhana, yang terdiri dari tepung, air, dan garam. Dagingnya sering disajikan secara terpisah dari kaldu, yang dituangkan di atas roti. Kemudian ada kalinte, roti jalanan tradisional Maroko yang berasal dari Tangir. Kalinte dimakan dengan irisan, seringkali berbentuk persegi panjang kecil, dan ditaburi dengan jinten atau harissa sebelum disajikan. Pariwisata Bahia Peles merupakan tempat terkenal yang harus dikunjungi jika datang ke Maroko. Tempat ini adalah situs bersejarah yang berdiri sejak abad ke-19 di Marrakech. Istana Bahia memiliki bangunan istana dengan corak Maroko yang masih dipertahankan kekokohannya. Ada banyak pelataran istana luas yang bisa kamu jadikan spot foto keren. Kemudian yang juga terkenal adalah Jardin Majorelle, berlokasi di Marrakech yang merupakan spot taman hias dengan desain memadukan antara budaya Maroko dan Perancis. Selain melihat taman yang indah dan asri, jangan lewatkan untuk berkunjung di Art Museum Yves Saint Laurent yang artistik. Tentu bagi wisatawan mancanegara, Hassan II Mosque juga harus jadi daftar ketika menyambangi Maroko. Sebagai salah satu masjid paling terkenal di Maroko, Masjid Hassan II Mosque berlokasi di Casablanca. Masjid ini memiliki bangunan dengan desain Art Deco kuno, yang hingga sekarang masih terjaga keindahannya. Pelatarannya juga sangat luas dan lega, memberikan kesan komplek masjid yang megah.